Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Semoga di pagi hari ini kita selalu mendapatkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Dan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk fungsi. Mari kita perhatikan tentang pengertian bentuk fungsi. Di sini diketahui rumus fungsi, ini fungsi X sama dengan 2X plus 3. Jika ini diketahui fungsi min 2, ini nanti disuruh menentukan fungsi X. Sedangkan yang B diketahui fungsi X sama dengan min 9 dan disuruh menentukan X-nya. Kita lihat permasalahannya untuk menyelesaikan soalnya, di mana diketahui fungsi min 2 ini kita petakan ke fungsi X sama dengan 2X plus 3. Artinya di sini bahwa min 2 ini sebagai X, min 2 sebagai X, sehingga X ini kita ganti atau kita substitusikan dengan min 2. Berarti tadi 2 kali X berarti artinya 2 dikali min 2 ditambah 3. 2 dikali min 2 sama dengan negatif 4. Negatif 4 ditambah 3 sama dengan 1. Sehingga kita sudah bisa menentukan bahwa fungsi X ini sama dengan negatif 1. Sekarang yang B, diketahui fungsi X sama dengan min 9, kita disuruh menentukan X-nya. Kita disuruh menentukan X-nya dengan rumus fungsi X sama dengan 2X plus 3. Ingat bahwa di sini yang diketahui adalah fungsi X-nya sama dengan negatif 9. Sehingga fungsi X ini kita ganti atau kita substitusikan dengan negatif 9. Setelah itu plus 3 karena konstanta ya, sama-sama konstanta dengan min 9 dipindah ruas. Plus 3 dari ruas kanan pindah ke ruas kiri, berubah dari positif tandanya menjadi negatif 3. Sehingga min 9 dikurangi 3 hasilnya adalah min 12. Sama dengan 2X. Setelah itu, kedua ruas kita bagi dengan 2. Ruas kiri kita bagi dengan 2, ruas kanan kita bagi 2. Negatif 12 dibagi 2, negatif bagi positif negatif, 12 dibagi 2, 6. Sedangkan 2 sendiri dibagi dengan 2 adalah 1 atau nggak usah ditulis karena merupakan identitas. Sehingga ketemu X sama dengan negatif 6. Sehingga pertanyaan ke B yang sudah terjawab yaitu X sama dengan negatif 6. Sekarang selanjutnya untuk permasalahan berikutnya, suatu fungsi dinyatakan fungsi X memetakan ke X kuadrat min 2. Tentukan fungsi X sama dengan 14. Sekarang fungsi X sama dengan X kuadrat min 2. Dimana fungsi X-nya sama dengan 14. Ya. Berarti nanti fungsi X-nya karena sudah diketahui 14, kita substitusikan fungsi X-nya. Kita ganti dengan 14. Dan tadi rumusnya sama dengan X kuadrat min 2. Min 2 kita pindah ruas. Min pindah ruas jadi positif. 14 ditambah 2 sama dengan 16. Ya, 16. Ini saya balik saja. Tidak masalah ya, kita balik. Jadi X kuadrat sama dengan 16. Sehingga X-nya pangkat 2 dipindah jadi akar ya, akar 16. Maka X ketemu sama dengan 4. Karena akar 16 sama dengan 4. Sekarang kita lihat untuk permasalahan berikutnya. Diketahui suatu fungsi, fungsi X sama dengan X plus 3. Nanti kita disuruh menentukan bayangan dari 7. Dan berikutnya bayangannya 15. Hal ini sebenarnya seperti pernyataan di atas, cuma
yang ini merupakan bentuk kalimat. Sekarang kita lihat bayangan dari 7. Ini maksudnya adalah bahwa bayangan dari 7 ini maksudnya bahwa fungsi X ini X-nya adalah 7. Dengan rumus fungsi X sama dengan X plus 3. Jadi X-nya adalah 7. Karena X-nya 7, maka kita substitusikan atau kita ganti X-nya juga sama dengan 7. Sehingga fungsi X sama dengan 7 ditambah 3. Hasilnya adalah 10. Jadi diketahui hasilnya bahwa bayangan dari 7 adalah 10 atau fungsi X sama dengan 10. Sekarang untuk yang B, bayangannya 15. Artinya apa? Artinya bahwa fungsi X nanti sama dengan 15. Dengan rumus fungsi X sama dengan X plus 3. Fungsi X ini kita substitusikan atau kita ganti dengan 15. Setelah itu plus 3 kita pindah ruas. Plus 3 pindah ruas jadi negatif 3. Sehingga X-nya sama dengan 15 dikurangi 3, hasilnya adalah 12. Jadi bayangan dari 15 adalah 12 atau X-nya ketemu 12. Berikutnya kita akan memahami tentang bentuk fungsi yang nanti berupa himpunan pasangan berurutan, grafik, menentukan ring, dan seterusnya. Sekarang kita lihat permasalahannya. Suatu fungsi X dipetakan ke X-3 dengan domain X lebih dari min 2 kurang dari sama dengan 2. Kita disuruh menentukan ring, himpunan pasangan berurutan, dan nanti juga menggambar grafik fungsi. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi kita menentukan dulu domainnya. Ya, menentukan anggota domain. Anggota domain itu sama dengan X. X lebih dari min 2 kurang dari sama dengan 2. Kita membacanya dari X ya, dari tengah. X lebih dari min 2 kurang dari sama dengan 2. Berarti anggotanya lebih dari min 2 berarti min 1, 0, 1, 2. Karena sama dengan 2 maksimal, hasilnya 2 untuk anggota domainnya. Kemudian kita menghitung untuk ringnya. Ya, fungsi X tadi dipetakan ke X-3 atau fungsi X. Berarti rumusnya X-3. Kita hitung satu persatu, di mana X-nya sudah diketahui. Yang pertama 1, sehingga kita substitusikan. Sehingga fungsi X sama dengan min 1 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan negatif 4. Untuk fungsi 0, karena domain berikutnya adalah 0 anggotanya, dengan rumus yang sama fungsi X sama dengan X-3, X-nya kita ganti 0 atau kita substitusikan. Berarti X-nya juga kita substitusikan dengan 0, berarti 0 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 3. Untuk selanjutnya fungsi 1, tetap dengan rumus fungsi X sama dengan X-3, di mana X-nya nanti kita substitusikan atau kita ganti dengan anggotanya domain yaitu 1. Berarti 1 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 2. Berikutnya untuk domain X yang sama dengan 2.
dengan rumus tetap fungsi X sama dengan X min 3. X-nya kita ganti dengan 2 atau kita substitusikan dengan 2 X-nya. Sehingga X-nya kita ganti 2 berarti 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 ini hasilnya sama dengan negatif 1. Sehingga kita sudah memperoleh nilai fungsi X sama dengan min 4, sama dengan min 3, fungsi 1 sama dengan min 2, fungsi 2 sama dengan min 1. Sehingga ring itu merupakan daerah hasil atau bisa pula anggota-anggota Y, yaitu min 4, min 3, min 2, dan min 1. Sehingga hal ini bisa kita buat himpunan pasangan berurutan karena ada koordinat X dan Y ya, berupa koordinat dari domain maupun ring. Kita pasang-pasangkan berarti min 1, min 4, 0, min 3, 1, min 2, dan 2, min 1. Sehingga dari koordinat tadi ini kita bisa menggambar ke grafik kartesius dengan titik-titik koordinat yang sudah diketahui. Kita buat dulu di kertas berpeta misalnya ya. Ini kita buat sumbu X dan Y dengan pusat koordinat 0. Kita akan menggambar grafik himpunan pasangan berurutan yang tadi sudah diketahui, yaitu min 1, min 4, 0, min 3, 1, min 2, dan 2, min 1. Kita menggambar dulu yang pertama yaitu min 1,4. Min 1,4 ini berarti terletak di sebelah kiri sumbu Y dan ke bawah sejauh 4 langkah. Di situ letak titik min 1,4. Berikutnya 0, min 3, 0 terletak tetap pada pusat koordinat, kemudian ke bawah negatif 3. Sedangkan 1, min 2 ini berarti ke kanan ini sejauh 1 satuan, kemudian ke bawah sejauh 2 satuan. Ini titik min 1, min 2. Yang berikutnya adalah titik 2, min 1, berarti ke kanan sejauh 2 langkah dan ke bawah sejauh 1 langkah. Nah, dari beberapa titik ini kita bisa membuat garis mulai dari pertama min 1,4, 0, min 3, dan seterusnya, sehingga kita bisa membuat garis pada gambar grafik kartesius. Berikutnya kuis untuk melatih apa yang sudah saya berikan dari materi di atas. Nomor 1, suatu fungsi dirumuskan dengan fungsi X sama dengan min 3X plus 3. Ini diketahui fungsi 4, berarti nanti kamu harus menentukan fungsi X-nya, sedangkan yang B adalah bayangannya 5. B. Kemudian nomor 2, diketahui suatu fungsi, ini fungsi X sama dengan 2X min 3, dengan domain X lebih dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari sama dengan 2. Jadi disuruh menentukan ring, himpunan pasangan berurutan, dan grafik fungsi.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Pelajari dengan baik dan latihlah diri kalian untuk selalu belajar matematika meskipun di musim pandemi. Jangan sampai kendor untuk belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.